Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Subedriah SE MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Legal Drafting, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hak merek dan cara pendaftaran atas hak merek dan membuat legal drafting hak merek. Merek didefinisikan sebagai tanda atau identitas dari sebuah produk yang digunakan perusahaan untuk membedakannya dari produk lain. Di Indonesia, merek mendapat perlindungan hukum agar pemiliknya memiliki hak penuh atas merek tersebut. Perlindungan ini membuat pemilik merek dapat menjaga produk mereka dari penyalahgunaan atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin. Selain itu, memiliki merek yang terlindungi juga dapat mendukung strategi pemasaran agar produk lebih dikenal. Karena itu, penting bagi pelaku usaha atau produsen memahami aturan dan undang-undang mengenai merek di Indonesia. Dengan begitu, mereka bisa melakukan pendaftaran merek dan melindunginya secara legal. Menurut Philip Kotler, merek dapat diartikan sebagai identitas atau tanda khusus yang membuat suatu produk berbeda dari produk pesaing. Merek juga menjadi simbol yang dikenal luas oleh masyarakat dan menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan kualitas produk yang tetap terjaga. Selain itu, menurut Peter Feder, merek adalah kumpulan dari asosiasi berbasis mental yang dikaitkan dengan suatu produk atau organisasi. Asosiasi ini bisa berupa persepsi tentang kualitas, harga, reputasi, identitas, layanan, atau pengalaman. Menurut Prof. Dr. Gatot Purwanto, merek bisa dipahami sebagai tanda atau ciri khas khusus yang menunjukkan siapa pemilik suatu produk atau jasa. Melalui merek, pemilik mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan dan mengelola produk atau jasa tersebut. Sedangkan menurut Dr. Insinyur Suhartono, merek berfungsi sebagai tanda yang membedakan suatu produk atau jasa dari yang lain. Merek juga menjadi bukti bahwa produk atau jasa tersebut memiliki standar kualitas tertentu, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dan mempermudah proses promosi. Yang selanjutnya, merek menurut Dr. Insinyur Ali Masyuri, simbol yang digunakan untuk mengenali sebuah produk atau jasa dan sering dikaitkan dengan kualitas, keandalan, serta manfaat yang diberikan. Selain itu, merek yang kuat dapat membantu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak merek? Hak merek adalah hak yang dimiliki oleh pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek dagang yang mereka miliki. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek dagang yang mereka miliki. Dalam pandangan ahli hukum, perlindungan merek adalah hak yang melekat pada sebuah tanda yang berfungsi membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan milik perusahaan lain. Perlindungan ini memberikan pemilik hak penuh terhadap nama atau tanda tersebut, termasuk mencegah pihak lain menggunakannya tanpa izin. Sedangkan menurut ahli ekonomi, hak merek merupakan kepemilikan eksklusif terhadap nama, dagang, logo, atau simbol yang digunakan sebagai identitas produk atau jasa di pasar. Dengan adanya perlindungan merek, reputasi perusahaan dapat lebih terjaga dan nilai jual produk maupun jasa juga dapat meningkat. Dasar hukum perlindungan hak merek di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan untuk mengontrol penggunaan merek dan menghindari penyalahgunaan yang dimiliki oleh pemilik merek. Perlindungan merek di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang merek. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang perlindungan merek, yaitu meliputi perlindungan merek terhadap tindakan yang melanggar kepemilikan merek, pendaftaran merek,
pencegahan penyalahgunaan merek, dan lain-lain. UU Nomor 15 Tahun 2001 juga mengatur tentang pendaftaran merek. Pemilik merek harus melakukan pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan merek. Pendaftaran ini dilakukan oleh Dirjen HQ. Pendaftaran berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. UU Nomor 15 Tahun 2001 juga mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan merek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak merek. Hak merek tertulis. Jenis merek yang diberikan kepada pemegang merek yang menggunakan dan melindungi merek dagang tertentu. Pemegang perlindungan merek tertulis juga dapat mengklaim pemulihan kerugian ketika merek tersebut disalahgunakan atau dicuri. Yang kedua, hak merek non tertulis. Jenis merek yang diberikan kepada pemegang merek untuk menggunakan dan melindungi suatu bentuk atau desain tertentu yang tidak tercantum dalam dokumen perlindungan merek. Yang ketiga, hak merek internasional. Jenis perlindungan merek yang diberikan agar merek dagang suatu perusahaan bisa diakui dan dilindungi oleh luar negeri. Hak merek ini sifatnya luas karena dapat berlaku secara global, namun hanya negara-negara tertentu yang bisa memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap merek tersebut sesuai dengan perjanjian atau sistem yang berlaku. Yang selanjutnya, hak merek induk. Jenis hak merek yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi mereknya secara luas mencakup berbagai jenis produk dan jasa yang berhubungan dengan merek tersebut. Yang selanjutnya, hak merek provinsi. Hak merek yang pemberlakuannya hanya dalam lingkup satu provinsi. Artinya, merek tersebut dilindungi secara resmi hanya di wilayah provinsi tempat merek didaftarkan. Dan yang selanjutnya adalah hak merek daerah. Didefinisikan sebagai jenis hak merek yang berlaku dalam skala wilayah yang lebih kecil, misalnya kabupaten, kota, atau area tertentu. Perlindungan merek hanya berlaku dalam daerah yang ditentukan. Yang terakhir yaitu hak merek ganda. Merupakan hak merek yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang berusaha memakai nama, kata, atau simbol yang sama atau mirip dengan merek tersebut. Fungsi hak merek bagi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan identitas yang unik. Hak merek membuat bisnis memiliki ciri khas yang mudah dikenali dengan identitas yang jelas. Konsumen dapat lebih mudah mengingat dan menemukan produk Anda. Yang kedua, membedakan produk Anda dari pesaing. Dengan merek yang terdaftar, produk Anda memiliki pembeda dari produk yang lebih serupa. Hal ini membantu meningkatkan pengenalan merek dan memperluas pasar. Yang selanjutnya, memberikan identitas yang unik. Hak merek membuat bisnis memiliki ciri khas yang mudah dikenali dengan identitas yang jelas. Konsumen dapat lebih mudah mengingat dan menemukan produk Anda. Dan yang selanjutnya, membedakan produk Anda dari pesaing. Dengan merek yang terdaftar, produk Anda memiliki pembeda dari produk yang lain yang serupa. Hal ini membantu meningkatkan pengenalan merek dan memperluas pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan keuntungan. Semakin dikenal sebuah merek, semakin besar peluang konsumen memilih produk Anda. Hal ini tentu dapat berdampak pada peningkatan penjualan dan keuntungan usaha. Komponen hak merek. Yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan elemen penting dalam sebuah merek karena membantu membedakan produk dengan pesaing serta memperkuat citra perusahaan. Yang kedua, logo perusahaan. Logo adalah simbol visual yang mewakili perusahaan. Logo yang baik harus mudah dikenali, sederhana, dan mudah diingat oleh konsumen. Yang ketiga, slogan perusahaan. Slogan berupa kalimat singkat yang menarik perhatian dan membantu membentuk citra serta karakter perusahaan di mata publik. Yang keempat, desain produk. Mencakup bentuk fisik, warna, hingga tekstur yang membuat produk terlihat lebih unik dan berbeda dari produk lain. Yang selanjutnya yaitu jenis produk. Jenis produk menunjukkan kategori atau kelompok produk sehingga memudahkan konsumen membedakannya dengan produk lain yang serupa.
Selanjutnya yaitu nama produk. Nama produk digunakan sebagai identitas dari produk tertentu dan menjadi pembeda dari produk pesaing dalam kategori yang sama. Yang selanjutnya yaitu logo produk. Simbol visual yang menandai suatu produk sekaligus meningkatkan nilai dan daya tarik produk bagi konsumen. Selanjutnya yaitu slogan produk. Slogan produk adalah kalimat promosi singkat yang berfungsi memperkenalkan produk serta menarik minat konsumen. Cara pendaftaran hak merek. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum mendaftarkan merek adalah memastikan bahwa merek yang didaftarkan belum ada di daftar merek yang terdaftar. Selanjutnya, pemohon harus menentukan jenis merek yang akan didaftarkan, yaitu logo.